Rekaman wawancara dokter tentang COVID-19, apakah virus dapat hidup di udara selama 3 jam? How do you think about the COVID-19? Pakar virus, dokter, tadi yang saya katakan, benarkah virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam? Asumsi bahwa dia bisa bertahan di udara dan ngambang-ngambang di mana-mana selama 3 jam, itu sama sekali salah. Oke. Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1–1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak. Kenapa? Kontak dekat ya. Iya, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya, kan gitu. Nah, yang lain lagi, kalau kita mau supaya lebih aman lagi, nah yang sakit ya sebaiknya nggak usah main-main keluar, di rumah saja, terus minum vitamin, disehatkan. Nanti kalau udah sembuh baru keluar. Kenapa? Supaya bisa meningkatkan kekebalannya di rumah dan juga tidak membahayakan orang lain. Baik, soal penularan virus ini, itu apa saja yang bisa ditularkan dalam arti, apakah kita ketika kena virus di tangan lalu memegang mata, hidung atau rambut begitu, Dok? Sekali lagi, virus selalu butuh media untuk bertahan hidup. Semakin dingin, semakin basah, makin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Di droplet itu basah. Nah, kalau misalnya katakanlah saya ada di dekat sini, kemudian saya bersin misalnya, saya bersin. Nah, droplet yang ada di situ, kalau misalnya nanti kena di baju, nah dia akan bertahan juga di baju lama. Nempel. Iya, lah terus pas pada saat kita buka baju, terus nanti kena hidung kita, ya akan masuk ke dalam. Bagaimana keterangan selanjutnya, Dok, tentang virus ini? Mari kita selanjutnya update berita ya, baik di TV atau media sosial lainnya, agar kita dapat memahami tentang virus yang berbahaya ini. Tanpa bekal informasi yang memadai, kita bisa bertindak ceroboh atau sembrono menghadapi pandemi virus ini. Ya betul, jaga kesehatan kita dengan baik, mari kita bantu pemerintah, tim medis yang sedang berusaha dengan keras untuk menangani pandemi virus ini, dengan kita jaga jarak, diam, belajar, bekerja dan beraktivitas di dalam rumah, untuk sekarang ini, sampai wabah virus ini berakhir. Minum vitamin, makan yang bergizi dan tidur yang cukup, mencegah lebih baik daripada mengobati, utamakan kesehatan kita. Kalau begitu, kita harus sangat berhati-hati, waspada dan bertindak bijaksana ya. Tips ke-1, jaga jarak atau social distancing. Tips kedua, gunakan masker jika kita keluar rumah atau sedang sakit. Tips ketiga, hindari kerumunan orang banyak. Tips keempat, cuci tangan dengan benar, dengan air dan sabun, kurang lebih 20 detik. Tips kelima, menjaga tubuh kita sehat dengan mengkonsumsi vitamin makanan yang bergizi. Usahakan agar tubuh kita terkena sinar matahari di saat pagi hari. See you next time. Goodbye. Setiap kita semua harus waspada pada hari-hari ini menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Jangan pandang enteng atau ringan terhadap wabah yang sedang terjadi ini.